Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini, minggu ini kita akan mempelajari tentang hibah. Kalau minggu kemarin kita kan sudah membahas dan sudah Ibu jelaskan tentang sedekah. Nah, hari ini Ibu menjelaskan tentang hibah. Nah, ikut, mohon disimak semuanya ya. Hibah. Ibu harap sebelum ini kalian sudah belajar di rumah masing-masing untuk menyiapkan hari ini. Nah, ini jadi kita akan membahas tentang pengertian hibah, hukum hibah, rukun dan syarat hibah, dan yang terakhir ketentuan hibah. Nah, pengertian dan hukum hibah. Hibah menurut bahasa artinya pemberian. Pemberian. Sama dengan sedekah. Nah, tapi ada bedanya. Nah, bedanya di sini. Hibah menurut istilah. Menurut istilah artinya memberikan sesuatu kepada seseorang atau kelompok tanpa mengharapkan imbalan suatu apapun. Nah, ini sama ya. Ini masih sama. Hampir sama dengan pengertian dari sedekah. Nah, ini perbedaannya. Hibah yang berarti pemberian secara cuma-cuma. Maksudnya kita memberikan sesuatu kepada seseorang itu secara cuma-cuma. Jadi tanpa mengharapkan apapun dari dia. Sebagai contoh itu kita memberikan pulpen kepada teman sebangku kita. Nah, secara cuma-cuma di saat dia lupa membawa pulpen. Nah, ini untukmu. Nah, seperti itu. Itu dinamakan hibah. Itu contoh dari hibah ya. Jadi secara cuma-cuma. Lalu untuk hukum hibah. Hukum hibahnya asalnya mubah, yang artinya boleh. Jadi boleh-boleh saja kalian melaksanakan hibah. Tapi ya untuk pahalanya ya. Jadi kalau kalian melaksanakan hibah, ya kalian dapat pahala. Kalian juga menyenangkan hati orang lain. Nah, tapi hibah itu sendiri itu juga bisa jadi wajib, makruh, bahkan haram. Kenapa bisa jadi wajib? Nah, hibah itu akan bisa menjadi wajib jika niat kita itu janji kepada seseorang. Kita akan memberikan sesuatu itu kepada seseorang sebagai janji. Pokoknya sebagai contoh, aku janji aku memberikan dia pulpen besok pagi. Nah, berarti besok pagi harus sampean lakukan, dan itu bersifat wajib. Dan bisa juga dari yang mubah menjadi makruh. Nah, ini kenapa bisa menjadi makruh? Apabila hibah yang diberikan itu untuk mendapatkan imbalan. Nah, jadi niat kita itu ya kita emang niat hibah, tapi masih ada rasa kita mengharapkan imbalan dari seseorang yang telah kita beri. Nah, itu makruh. Takutnya nanti niat kita jadi pahala kita jadi berkurang, nilai pahala kita. Nah, dan yang ketiga, ini bisa berubah menjadi haram apabila hibah yang diberikan itu bertujuan untuk maksiat, seperti itu. Dan untuk maksiat ini bisa macam-macamnya atau contoh-contohnya. Lalu untuk selanjutnya, rukun dan syarat hibah. Ini sama ya seperti sedekah yang kemarin. Jadi yang pertama, ada orang yang memberi. Orang yang memberi hibah ini dinamakan wahib. Nah, orang yang memberi hibah ini juga ada syaratnya. Syaratnya yang pertama,
pemilik barang yang dihibahkan. Maksudnya orang yang memberi ini harus benar-benar dia memiliki hak atas barang yang mau dihibahkan kepada orang lain. Dan yang kedua, sudah balik. Artinya dia itu sudah mengerti apakah barang yang mau dihibahkan ini baik atau tidak untuk dia, seperti itu. Dan yang terakhir, ini berakal sehat. Jadi kalau orang gila ya boleh-boleh saja sih memberikan sesuatu kepada orang lain, tetapi dia tidak akan mendapatkan nilai pahala. Karena apa? Dia tidak berakal sehat, seperti itu. Dan yang kedua, syarat dari hibah itu orang yang menerima hibah. Nah, ini sama seperti kemarin. Nah, ini namanya orang yang menerima hibah itu dinamakan dengan mauhub atau maupun bihi. Nah, ini syaratnya juga dia berhak menerima barang yang telah diberikan oleh si penghibah, seperti itu. Dan yang ketiga itu barang yang dihibahkan. Jadi ada barang yang dihibahkan. Nah, ini dinamakan mauhub lahu. Kalau orang yang menerima tadi mauhub bihi. Kalau barangnya namanya mauhub lahu. Jadi harus ada barang yang dihibahkan, nyata ya. Nah, yang terakhir ini syaratnya, syarat dari hibah, rukun dan syarat dari hibah, yaitu ucapan penyerahan barang atau sigot, atau seperti sedekah kemarin yang kita sebut dengan akad ijab qabul. Ijab itu penyerahan barangnya, qabul artinya penerimaan barang hibahnya. Itu. Selanjutnya ini yang terakhir ada ketentuan hibah. Nah, ketentuan hibah ini yang pertama, bila hibah kepada anak sendiri, maka orang tua atau pemberi hibah hendaknya berbuat adil kepada semua anak-anaknya dalam memberi hibah. Kenapa seperti itu? Nah, ya ini tujuannya tidak ada timbul rasa iri hati di antara anak-anaknya. Jadi kalau orang tua ya harus semuanya, karena kita sebagai sosok orang tua itu juga harus memberikan contoh yang baik, saling berbagi, seperti itu. Nah, yang kedua itu hibah yang telah diberikan tidak boleh ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Masa udah diberikan kepada orang lain habis itu ditarik lagi. Nah, kecuali ini orang tua kepada anaknya. Misalnya orang tua memberikan HP bekas orang tuanya kepada anaknya. Dan ini secara cuma-cuma ya, bukan hadiah. Karena emang HP-nya juga bekas gitu loh, bekas orang tuanya. Nah, ini boleh ditarik kembali oleh si orang tuanya jika si anaknya ini menggunakan HP tersebut untuk hal yang tidak baik dan lebih banyak mudorot. Apa mudorot itu? Mudorot itu ya hal-hal yang tidak baik atau berbahaya, atau bisa saja seperti maksiat. Jadi bisa menimbulkan maksiat dari HP, tidak ada manfaatnya. Nah, seperti itu. Itu bisa ditarik kembali sama orang tuanya. Ini ketentuan hibah. Nah, dari sini mungkin ada yang bisa ditanyakan atau belum dipahami, bisa langsung bertanya. Jangan malu-malu. Karena kalau kita malu, ya nanti sudah jalan. Sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.